Perkenalkan, nama saya Yunan Fadilah. Saya senior consultant, lead dari corporate strategy dan advisory di Marplos Inc. Waktu pertama kali saya diminta oleh tim, Mas boleh nggak bawain moderator panel diskusi tentang hyper personalization. Pertanyaan pertama saya ke tim, apaan hyper personalization? Bedanya apa sama yang lain-lain? Akhirnya biar kayak zaman sekarang banget, saya prompt di ChatGPT. Apa sih personalization? Mungkin boleh dibantu ya? Saya chat prompt beberapa kali, sampai akhirnya saya minta ChatGPT pakai stylenya Oxford kalau bikin dictionary. Jadi hyper personalization itu adalah, kalau menurut ChatGPT ya, masih belum bisa keluar ya? Hyper personalization itu bisa dibilang bagaimana kita bisa menggunakan data yang real time untuk ngepredik atau untuk membuat sebuah layanan atau produk yang kita kustomisasi yang benar-benar cocok buat konsumen yang mau kita sasar. Itu kata ChatGPT, bukan kata saya. Saya juga sempat ngeprom lagi personalization versus hyper personalization. Apakah hyper personalization itu hanya another buzzword? Jadi apa cuman gimmick aja nih hyper personalization? Toh saya megang beberapa klien saya juga masih sibuk untuk ngerapiin data, udah mau analisis lain-lain. Gitu. Boleh ya ke yang versus saja langsung. Dua slide setelah ini. Ya, ini yang tadi saya cerita ya, saya pakai Oxford. Nah, bedanya saya cek nih, ini by ChatGPT ya, bukan by saya. Jadi kalau salah, salahin ChatGPT, bukan saya. Jadi ada definitionnya apa, bedanya, ada data utilize yang diutilisasi apa aja, teknologi apa aja, interaksinya seperti apa nih, yang bisa saya tangkap, saya rangkum ya, karena cukup panjang. Kalau personalization itu basisnya historical data, kata ChatGPT sekali lagi. Kalau hyper personalization basisnya real time data. Perbedaan utamanya itu. Nah, saya jadi penasaran apakah benar seperti itu. Makanya saya mau ngundang beberapa panelis nih yang satu emang fokus di digital. Jadi harusnya paling native dong untuk urusan hyper personalization. Satu lagi yang bisnis yang produk nyata gitu ya, furnitur. Kita pengen lihat gimana mereka bisa melakukan hyper personalization ini. Dan satu lagi saya mau mengundang juga ada dari enabler. Jadi ada enabler untuk bisa membuat mitra-mitranya melakukan hyper personalization. Saya langsung panggil aja yang pertama Pak Albert Kurniawan, Head Growth of and Acquisition by Blue by BCA. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Irfan Syahputra, Pak Irfan, Head of Country Marketing, IKEA Indonesia. Kemudian terakhir tapi paling spesial, Pak Antonius Taufan, Founder and Managing Director dari TADA. Oke. Nah, kita ngobrol santai sedikit Pak ya. Pertama, saya terima kasih banget Bapak-bapak udah hadir di sini. Kami feel very honored bisa memoderasi Bapak untuk diskusi di topik yang sebenarnya saya juga nggak ngerti. Makanya saya pengen belajar bareng-bareng nih sama teman-teman di sini dengan nanya-nanya langsung ke para panelis. Saya mau ke Pak Albert dulu. Ini saya kemarin googling Pak, katanya BCA di September kemarin berhasil meningkatkan 45% customer acquisition. Betul Pak ya? BCA atau BCA Digital? Blue BCA, sorry. Blue BCA, betul itu Pak? Iya Pak. Oke, tepuk tangan dulu dong. 45% berarti hampir setengahnya naik acquisition rate-nya. Boleh diceritain Pak, hyper personalization itu seperti apa? Apakah itu berdampak pada peningkatan acquisition rate 45% tadi Pak? Oke, thank you. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman semua.
intro dulu ya. Saya Albert dari BCA Digital. Kami sudah different bank dengan BCA. Jadi gampangnya BCA itu sekarang punya 3 bank. Pertama adalah BCA, kedua adalah BCA Syariah buat segmen syariah kami, dan yang ketiga itu BCA Digital. Jadi kami bertiga masih satu perusahaan induk BCA, tapi benar-benar sudah berbeda. Kalau Bapak Ibu transfer dari BCA ke BCA Digital, dari BCA Digital ke BCA itu sudah antar bank. Jatuhnya udah bukan antar rekening. Diferensinya apa BCA Digital dengan bank BCA atau BCA Syariah? Pasti pertanyaannya di sana. BCA Digital, karena basic kami digital, kami sama sekali sudah tidak punya cabang Bapak Ibu. Kalau iseng, cabang kami cuma 2. Satu di iOS, satu di Android. Kebayang ya, cabang kami di iOS sama di Android. Kalau BCA, cabangnya ribuan. Cabangnya ribuan dengan SDM yang begitu banyak. Dengan SDM yang begitu banyak, yang bisa mengenal customer-nya satu persatu. Betul ya, kalau di BCA ada BCA Prioritas, BCA Soliter, itu sangat dekat dengan nasabahnya. Berbeda dengan kami, BCA Digital, yang ketika customer buka rekening, kami nggak tahu siapa yang buka. Semua udah lewat teknologi, lewat pengamanan datanya semua standarnya sama dengan BCA, jadi udah bagus gitu kan ya, aman. Tapi kami nggak ngerti siapa karakter nasabah kami seperti apa, lalu mereka sukanya apa, mereka hobinya apa. Tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah tatap muka langsung. That's why perlu banget kita gali customer-nya Blue ini sukanya apa sih? Siapa sih customer kami? Segmennya yang seperti apa? Customer segmen kami lebih ke arah digital savvy. Jadi orang-orang yang memang hidupnya itu sudah di handphone. Generasi-generasi yang udah mager datang ke bank, yang semua bisa diselesaikan lewat aplikasi. Itu segmen kami. Nah, dari sana kami bisa mencari tuh, lebih dalam lagi, apa sih yang diperlukan oleh segmen kami, kurang lebihnya. Sehingga kami menyediakan fasilitas-fasilitas atau produk yang sesuai. Nah, itu tuh yang menarik, menambah jumlah customer kami. Contoh ya, ternyata customer segmen kami, dia nggak suka bayar biaya admin. Oke, saya juga sih Pak. Nggak suka gitu kan, dia bayar biaya admin. Pada bilang, lebih baik saya beli gorengan, atau saya beli kopi, 15.000, 20.000. Dibanding saya mesti bayar biaya admin sebulan. That's why kami ketemu seperti itu, kami ada rekening Blue yang tanpa biaya admin. Bener-bener free admin Pak? Free admin. Kami tahu customer kami suka tuh. Orang digital savvy suka top up OVO, top up GoPay, ShopeePay, kayak gitu-gitu kan ya. Karena kami tahu itu, kalau teman-teman di sini pakai Blue, teman-teman taruh tabungannya hanya 1 juta rupiah saja, teman-teman bisa dapat 10 kali free. OVO, GoPay, ShopeePay, link aja, Dana, terserah boleh pilih. Nah, itu dibutuhkan kan sama customer. Oke, customer kami tertarik untuk pakai Blue. Kurang lebih. Gambarannya seperti itu. Thank you. Yang di sini yang udah pakai dan download Blue, boleh angkat tangan? Wah, masih kurang Pak. Iklan dikit ya Mas. Iya. Di depan ada booth-nya, silahkan datang, bisa buka, dapat souvenir menarik. Gitu kan, ya. Oke. Ya, itu menarik banget tadi Pak Albert ya. Sebelum saya klien, saya pengen tanya lagi. Itu tuh Bapak mendapatkan data itu adalah data yang memang dari customer, jadi voice of customer, atau Bapak predik Pak sebenarnya? Jadi Bapak ngelihat behaviornya, mungkin ngelakuin riset, atau memang mendengarkan secara langsung mereka butuhnya itu? Oke, banyak sumber data yang kami dapat gitu kan ya. Blue ini sangat customer centric Mas. Oke. Jadi kami sangat benar-benar lihat secara umum digital savvy ini seperti apa sih? Itu kami lihat, kami kupas. Lalu kami juga lihat sosial media ngomonginnya tentang apa sih? Tentang si digital savvy ini, maunya apa? Itu kami kulik. Lalu juga kompetitor kami ngapain? Pasti kami liatin. Dan yang gak kalah penting, sekarang orang bilang
data itu tambang emas, tambang minyak bumi itu sekarang data. Kami punya data nasabah kami di Blue. Nah itu pasti kami kulik, kami liatin lagi mereka ngapain. Itu yang menyebabkan mereka dekat sama Blue. Customer-nya Blue itu banyak banget yang pakai Blue, transaksinya besar, kurang lebih seperti itu Mas. Oke. Jadi memang penggunaan data balik lagi Pak ya, berarti datanya rapih Pak ya kalau di Blue ya. Sekarang klien-klien saya datanya banyak yang nggak rapi, jadi masih banyak itu. Dikit-dikit kita kalau misalnya ngasih rekomendasi, datanya belum rapi Mas. Selalu kayak gitu. Mungkin saya mau coba ke Pak Irfan ya. Pak. Pak, kalau di IKEA sendiri, kalau saya kebayang personalisasi di Blue by BCA. Kalau di IKEA sendiri Pak Irfan, seperti apa sih bentuk hyper personalization atau personalisasi pada umumnya? Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang Pak. Saya pengen kayak Pak Albert, pengen promosi dulu. IKEA lagi year end sale sampai tanggal 5 Januari. Ini agenda yang rare di IKEA, agenda tahunan. Jadi bisa langsung klik di website kita atau visit ke IKEA Store. Anyway, to answer your question, Mas. Ya. Pertama, we start from kita selalu mentranslate dari our vision gitu ya. IKEA itu memang ditargetkan for the many. Makanya vision kita tuh create better everyday life for the many. Jadi for the many is important for us. Artinya apa? Kita as inclusive as possible terhadap customer kita. Kita nggak pernah mendifferentiate customer based on wah mereka spendingnya udah 10 juta, 100 juta. Kita nggak pernah gitu ya. Kita treat them of the same. Yang kita bedakan adalah offers-nya. Jadi we always give the what we call personalized offers dalam kategorisasi ataupun bucket-bucket yang berbeda. That's the first thing. Jadi we treat the same customer as inclusive as possible karena itu memang that's the way IKEA business model. Yang kedua adalah yang kita kedepankan adalah omnichannel experience. Jadi apa yang ada di website, apa yang ada di store dimanapun di Jabodetabek, Surabaya, will be the same product, the same price, the same highlight of thematic campaign, for example, almost the same promotion juga gitu ya. Nah, back to the personalization based on vision tadi dan experience yang kita offer, itu kita selalu menawarkan dalam 3 kategori. Satu, personalisasi dalam bentuk konten. Jadi ya, let's admit bahwa our customer don't buy our product all. Ada yang beli kasurnya di IKEA, bed framesnya, mungkin beli other accessories di toko lain. Let's admit that gitu ya. Kita nggak semua customer buy your products in everything gitu ya. Saya pakai handphone Xiaomi, tapi saya nggak beli jam Xiaomi gitu ya. So customer sekarang nggak mau didikte gitu. Jadi mereka maunya ya based on apa yang mereka suka, based on their preference, dan itu kita juga pelajari based on their behavior and purchase, sehingga whenever we create an offer dalam bentuk konten, dalam bentuk special offer, produk ataupun solution yang fit in to their behavior yang kita udah learn based on different various source of data, sama juga yang ketiga adalah dalam bentuk activity. So kita cukup sering beberapa kali do the gathering for our customer, for our community, dengan mereka yang punya different kind of interest, different kind of purchase behavior toward us. So that's typically how we do the personalization based on that categorization sih Mas. Gitu. Oke. Tingkat personalisasinya ini Bapak sistemnya nge-grouping gitu Pak. Jadi ada segmen-segmen Bapak grup. Ya. Atau benar-benar bisa person per person gitu Pak? Ya by technology bisa by person, cuman then we have to calculate in terms of efficiency, the use of media, the cost that we use to activate them. So yeah, in general we do on a group basis. Oke, gitu. Oke, berarti saya udah mulai kebayang nih. Iya. Mungkin sama kayak personalisasi, jadi masih kita ngelakuin segmen-segmen, kita petain maunya apa, kita predik
kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi tadi konten, kalau tadi Blue juga seperti itu kan, konten, bahkan offernya tadi free admin Bapak juga bilangnya offer. Iya, Gitu. betul. Nah mungkin sekarang saya mau ke Pak Taufan nih, dari Tada, enablernya. Saya pengen tahu, Pak sebenarnya gimana sih personalization atau hyper personalization itu gimana sih Pak? Tentang juga. Pak, jadi saya Taufan dari Tada. Tada itu loyalty vendor. Kita nyiapin loyalty system, reward system buat brand. Entah itu banking, entah itu retail, entah itu manufacturing dan lain-lain. Ini tadi ngejawab pertanyaan Bapak. Jawaban saya simple Pak. Sebenarnya namanya personalization itu tak kenal maka tak sayang. Gimana caranya kita bisa kenal sama konsumen kita dengan lebih dekat. Makanya ada terms personalization lah, hyper personalization dan lain-lain. Nah, ada rumusnya. Kalau di kita di Tada, kita bikin semacam rumusnya. Pak izin kalau boleh tolong share slide-nya buat rumusnya bisa dikasih lihat. Ini rumusnya Bapak yang tulis sendiri Pak? Ini rumusnya hasil riset dari berbagai macam Pak. Next. Tapi boleh kita pakai Pak rumusnya? Boleh silakan, Boleh. nggak gampang. Nah, ini omnya Pak Albert nih. Oh. Unfortunately bukan yang omnya saya. Kalau buat saya ini benar-benar yang namanya hyper personalization. Di mana brand itu beneran tahu, oh customer si A umurnya berapa, sukanya makan apa, berapa kali datang ke sini. Keluarganya siapa. Jadi kalau buat saya ini hyper personalization to the extreme. Sama kayak kemarin saya kan di Bogor, saya datang ke tukang gado-gado. Saya datang pertama sama ayah saya. Datang kedua saya sama ayah saya dan istri saya. Enci-encinya pas saya datang ngomong, oh kemarin datang sama ayahnya doang ya. Mesennya gado-gado tapi pedasnya sedang ya. Buat saya itu beneran hyper personalization. Dan saya ngerasa di-treat sebagai VVIP customer di situ. Next. Nah, ini rumusnya kalau kita mau ngomongin yang hyper. Yang pertama adalah demographic data. Kita perlu tahu age, gender, location. Yang kedua adalah behavioral. Ini udah mulai susah nih, demografik paling gampang. Kita duduk di toko ngelihat juga kelihatan female, 30 years old, locationnya di Bogor. Behavioral udah mulai purchasing history, frekuensinya seberapa sering, recency-nya berapa sering, average order value-nya berapa, type of product yang dia beli berapa. Dari situ muncul lagi ke psychographic. Psychographic apa? Life value-nya apa? Hobinya apa? Interest-nya apa? Kalau saya, Taufan sukanya outdoor, sukanya sport, sukanya alam. Itu udah mulai masuk ke psychographic. Lalu masuk ke engagement data. Engagement data, kalau kita kirimin email marketing, WhatsApp marketing, apapun itu mereka responnya seperti apa. Dibukanya jam berapa, dibukanya hari apa. Karena di kita ada yang namanya time heat map. On certain days, on certain time kita bisa send itu untuk mereka lebih engage. Masuk ke advocacy data. Who do I know? Biasanya brand mencari dengan cara bikin referral program. Siapa sih yang aku refer? Apakah aku refernya Pak Albert? Apakah Pak Irfan? Apakah temanku yang rumahnya di Sulawesi? Siapa yang kita refer? Jadi kelihatan tuh mappingnya. Lalu masuk ke cross channel data. Jadi brand pengennya ngeliat customer sebagai 360. Saya beli di toko IKEA kah? Mau beli di online-nya kah? Mau beli di Shopee-nya kah? Ideally the brand knows. Jadi pada saat saya komplain, saya mungkin komplain ke toko. Di toko, Taufan mah purchase-nya cuma sedikit, cuma sekali. Tahun lalu nggak penting. Tapi ternyata saya beli di Shopee-nya banyak. Ternyata saya beli di website brand.com-nya IKEA gede. Itu ideally the customer service mesti tahu. Masuk ke contextual data. Nah ini menarik. Udah masuk ke device use, apakah dia Android, apakah dia iOS, ada location, ada time-nya. Device ini saya tahu ada beberapa brand, dia pada saat dia taruh harganya di iOS, itu bisa lebih mahal atau Android itu bisa dapat better promotion atau lebih murah. Diganti-ganti seperti karena dia tahu kalau iOS agak upper nih levelnya, yang saya taruh barang-barang yang mahal-mahal. Terakhir adalah feedback and survey. Karena kalau kita nggak nanya, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang customer butuhkan. Pak, saya ada 2 lagi, saya cepet aja. Next.
Nah, dari kalau tahu semua itu, ujung-ujungnya adalah ke predictive analysis. Jadi kita bisa pakai AI buat tahu bahwa customer ini next-nya bakal beli ini. Tadi kita sempat bahas mengenai behavioral data. Ini metrik yang kita pakai RFMA. Recency-nya apa? Kapan terkait dia datang, frekuensinya, seberapa sering, monitoringnya berapa gede, sama advocacy-nya. Siapa yang dia refer, apakah yang dia refer itu power user, di mana punya kenalan banyak, apa enggak. Next. Dari situ kita bisa kasih angka per recency-nya berapa, monitoringnya berapa. Jadi setiap angka itu ada skornya masing-masing. Next. Goalnya adalah buat ngelihat customer mana yang hibernating, customer mana yang champion, customer mana yang loyal customer. So we start segmentizing customer. Tadi Pak Albert ngomong kita mesti segmentize customer. We start segmentizing customer with the data. Nah, yang terakhir adalah next. Ini yang mungkin the ultimate. Ini kejadian 10 tahun yang lalu by the way. Di Target tuh retailer di Amerika. Jadi kejadiannya adalah dia retailer kayak Carrefour jualan segala macam. Kejadiannya adalah tiba-tiba ada seorang ayah datang ke Target. Dia komplain, dia marah-marah. Anak gua masih SMA, wanita. Kenapa sama Target dikirimin brosur-brosur kupon-kupon yang berhubungan dengan pregnancy? Dia ngamuk-ngamuk. Setelah itu kan biasa customer service-nya nggak tahu kan. Saya nggak tahu Pak, bla bla bla. Terus dia pulang. Nah, setelah berapa lama customer itu dihubungin lagi sama Target. Ayahnya bilang dia minta maaf, ternyata anaknya yang wanita memang pregnant. Taunya dari mana? Dari spending behavior. Jadi mereka udah bisa ngelihat bahwa kalau ada wanita umur sekian, kan kelihatan nih behaviornya beli apa aja. Lalu at one point dia udah mulai beli lilin-lilin tapi yang nggak ada wanginya. Itu udah mulai tanda-tanda tuh. Terus dia beli apa lagi? Dia beli lotion karena kulitnya kering misalnya. Itu udah mulai tanda-tanda. Jadi dia tahu, bahkan dia bisa tahu due date-nya kapan. This is to the extreme, tapi ini udah kejadian 10 tahun yang lalu, bahkan nggak sekarang. Udah Pak, itu aja. Oh, oke. Berarti ini level ekstrimnya Pak ya? Ini tapi udah banyak sebenarnya Pak. Cuman ya memang yang se-ekstrim itu nggak pernah ditampilin di berita aja. Ini 10 tahun yang lalu loh, apalagi sekarang. Imagine what they can do. Ini 10 tahun yang lalu Pak? 10 tahun yang lalu. Oh, kita data aja masih belum rapi Pak. Iya. Jadi kalau misalnya saya satu-satu nih Pak, saya soalnya sekalian lagi belajar nih. Jadi data, tadi multi source of data ya kalau tadi kata Pak Albert. Terus kita lakukan pengkotak-kotakan segmen, terus rumusnya pakai yang sekompleks Pak Taufan tadi sebutkan. Baru kita generate konten dan offer berdasarkan. Jangan Pak, nggak jadi kalau gitu. Mulai yang ada dulu aja, pelan-pelan datanya dikumpulin. Pelan-pelan. Kalau nungguin semuanya kekumpul nggak jadi Pak, nggak jalan-jalan kampanye. Kalau gitu menarik tuh Pak. Berapa lama sih sebenarnya kita misalnya kita punya perusahaan mau kita coba untuk tap in ke hyper personalization tuh kira-kira butuh berapa lama sih Pak waktunya? Sebenarnya yang diperlukan kan pertama adalah data Pak, the amount of data dan the quality dan the type of data. Setiap company journey-nya beda-beda. Ada yang IKEA mungkin enak karena begitu ada orang datang masuk, ada kamera kelihatan siapa yang masuk, bawa anak apa enggak, keluarga apa tidak. Ada orang yang bisa interaksi lebih gampang. Kalau untuk Blue mungkin interaksi lebih ke arah digital. Jadi type of data juga bakal beda-beda Pak. Berarti ya itu tergantung dari kesiapan infrastruktur masing-masing Pak ya, bisa kita bilang. Sama datanya mesti banyak, itu juga penting. Berapa banyak sih Pak? Saya takutnya saya agak overthinking ngomongin denger data banyak, sebanyak apa sih saya butuh 1000 udah cukup apa sebenarnya harus jutaan gitu sampai saya bisa ngelakuin offer yang benar-benar personalized? Tergantung seberapa dalam mau personalize-nya juga. Karena kalau kita mau personalize based on birthday itu udah personalize. Oke. Kita mau ngirim offer buat orang yang ulang tahun hari ini wanita tinggal di Jakarta, itu mudah. Tapi kalau mau tadi kita mau ngirim offer ke orang yang mungkin dia sendiri belum tahu kalau dia sedang hamil, itu udah beda lagi. Oke, saya kebayang. Nah, sekarang saya lebih penasaran gini Pak, kalau misalnya semua orang ngelakuin hyper personalization gitu ya, semua bank-bank digital yang lain, mohon maaf Pak ya, kalau misalnya ngelakuin personalization juga, gimana nanti Pak diferensiasi yang bisa dibangun
kalau semua orang melakukan hal yang sama. Mungkin Pak Albert ada pendapat nggak Pak? Oke, good question. Saya mungkin cerita kali ya, personalisasi di Blue gitu ya. Yeah. Boleh slide loyalty kita dibuka. Nah, waktu Blue lahir, kami sama sekali belum ada nih segmen-segmen loyalty seperti ini. Tadi udah belum ada. Jadi memang ada fasilitas yang diberikan biaya admin. Itu udah free tuh dari awal gitu kan ya. Kami jalan kalau nggak salah setahun, baru kami keluar nih segmentasi dari Blue Newbie sampai Blue Elite waktu itu. Jadi Blue Newbie itu di bawah 1 juta, Blue Pro 1 sampai 10 juta, Blue Grande 10 sampai 50 juta, Blue Elite di atas 50 juta. Ini saldo Baru sampai Pak ya? situ. Saldo ya? Apa? Saat itu. Oke. Sekarang per November kemarin kami baru punya satu segmen yang baru lagi, Blue Royal. Ini baru banget. Di atas 500 juta. Ternyata segmen itu ada di Blue. Jadi kita perlu buatkan lagi yang lebih nyata apa sih? Lebih personal seperti apa? Saya mulai gitu ya. Tadi saya bilang, saya cerita yang Blue Pro aja. Di Blue Pro apa sih yang kita berikan ke segmen ini? Kalau dia udah taruh uang 1 juta di Blue, kita kasih ke dia biaya transfer ke bank lain 20 kali gratis, bank manapun. Lalu kita kasih top up OVO, GoPay, ShopeePay, link aja Dana 10 kali gratis. Kurang lebih ini cukup nggak ya buat yang dananya di atas 500 juta? Akan berbeda. Untuk di atas 500 juta, kami tambahin. Yang di atas 1 juta ada free tarik tunai di ATM tuh ada 2 kali. Gitu kan ya. Tapi di atas 500 juta itu ada. Kami tambah lagi free tarik tunai ATM internasional. Karena kami tahu mereka pasti jalan-jalan ke luar negeri, kemanapun kan kita bisa tarik. Itu kami berikan. Kurang cocok kalau kami berikan di kelas yang bawah. Kami berikan lagi tambahan-tambahan gitu kan. Dan kami dengar lagi bocoran dikit kali ya. Per Desember ini kami sebenarnya sudah launch Blue Garuda. Kita akan segera launch next week gitu kan ya. Dimana pasti Blue Royal ini dia perlu nih VIP lounge, dia perlu extra baggage, dia perlu apa kita berikan. Belanja pakai miles itu kita berikan. Jadi itu muncul ketika kita sudah semakin lihat data nasabah kita. Semakin lihat, oh nasabah ini perlu A, nasabah yang ini perlu B, nasabah ini suka transaksi di sini, karena itu kita berikan yang nasabah gunakan. Kurang lebih gambarannya kayak gitu, lebih kebayang ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dari data yang kita punya, dari apa yang customer minta, jadi kita gabungin tuh. Kalau kita cuman dari data saja, kuantitatif banget gitu kan ya. Tapi suara nasabah kita juga dengerin, ini kita kolaborasikan. Nah ini yang Blue Royal ini baru saja muncul bulan lalu. Jadi we have other segment, pasti caranya akan berbeda. Cara Blue nanti nanganin nasabah Newbie Pro, Grande, Elite, Royal pun akan berbeda. Seperti itu kurang lebih Pak. Oke, nah ini mungkin saya coba sedikit perdalam dikit Pak ya. What if kalau kompetitor ngikutin kayak gini Pak? Kira-kira apa hyper personalization yang bisa dilakukan sama Blue supaya ya aman aja gitu, walaupun kompetitor juga karena ngelihat Blue nih, wah nih bagus nih Blue, acquisition rate-nya naik dengan cara seperti ini, ikutin ah. Gitu. Nah gimana dengan hyper personalization Bapak bisa menghindari itu Pak? Oke. Kalau ngomongin BCA digital, kita ditiru sama kompetitor. Udah biasa. Udah biasa. Berarti apa yang kita lakukan benar gitu kan ya. Jadi tiru silahkan. Bentuknya apa? Tapi bagaimana cara BCA dan BCA digital men-treat nasabahnya, kami punya resepnya sendiri Pak. Jadi kami nggak takut kalau ditiru. Gitu kan ya, berarti sudah baik bisa memajukan perbankan Indonesia, memajukan perbankan digital di Indonesia, nggak apa-apa. Tapi yang paling mengerti nasabahnya Blue, pasti Blue. Itu nggak bisa ditiru. Tapi mungkin program-program yang seperti ini bisa ditiru, tapi yang dalamnya bagaimana kita ketika mau keluarin satu program, ketika mau keluarin satu promo, di balik itu kita mesti gimana, apa itu kan kami lakukan Pak. Jadi kayak pacaran aja gitu Pak ya, setia banget nih, jadi kayak saking taunya mau ada yang lebih ganteng tapi dia lebih tahu gue mendingan sama
Iya. Pacar gue yang ini aja lah gitu kan. Iya. Oh ya, kebayang nih. Karena saya contohnya harus agak receh ya. Mohon maaf. Contoh paling gampang gitu ya kalau kita ngomong personalisasi. BCA itu terkenal kalau ngopi ke Starbucks tuh, nasabah-nasabah BCA. Oh, itu Trennya BCA gitu kan ya. Maksudnya kalau ke BCA pakai kartu Starbucks, walaupun akhirnya banyak tuh kartu-kartu lain semua menyusul. Ya. Ketika di BCA ada, cuman memang ya promo Rp1 itu dimulai di airport ya apa? Ya, ya. Itu nasabahnya BCA. Nasabah Blue gimana gitu kan ya? Ya. Nasabah Blue digital savvy, lebih anak-anak muda, kok kayaknya belum ke Starbucks. Nasabah Blue belanja kopinya di mana teman-teman? Tuh, langsung dijawab. Di mana tadi, Bu? Kopken, Kopken. Tomorrow, ada, ya. Fore, kami ada tuh. Di Kopken, di Tomorrow, di Fore, kami hadir. Di Starbucks justru biarkan BCA-nya. Kan BCA. Oh. Tapi anak-anak muda sekarang, waduh tuh, banyak banget tuh yang ke Kopken kan. Semua pada tahu Kopken. Kalau ke Kopken pakainya Blue, mereka nggak pakai BCA. Mereka pakai Blue, gitu kan ya. Itu kami tahu dari mana? Ya dari data. Bagaimana nasabah kami transaksi di mana gitu kan ya. Lalu kami besarkan bersama dan yang lain-lain. Sekarang orang tahu Blue apa? Kopken. Tahu Blue apa? Fore. Tahu Blue apa? Tomorrow. Ngopi-kopi tempat-tempat kayak gitu masuk tuh Blue. Oh, jadi ya justru karena kita paling kenal Pak ya. Kita tahu, kita kenal, kita sediakan. Nah, kadang kita kenal, kita tahu tapi nggak mau sediain. Itu kalau pacaran gitu biasanya Pak. Gengsi kan, ego. Lagi berantem sama pacar saya soal hari ini, jadi kepikiran. Oke, kalau IKEA sendiri nih Pak, siapa di sini yang sering ke IKEA karena pengen lihat furnitur-furnitur bagus, pengen mengidam-idamkan mimpi? Pernah kayak gitu nggak? Angkat tangan dong kalau yang pernah. Saya Pak. Rasanya kayak ke IKEA tuh kayak, wah kapan ya bisa punya gitu ya. Nah, itu kan menarik ya, maksudnya kita semua hampir setuju. Kalau misalnya desain-desainnya IKEA bikin kita mupeng gitu. Bikin kita, ini kayaknya cocok nih di kamar, ini cocok di mana. Nah itu pasti ada penggunaan datanya, pasti ada pikiran human touch-nya juga. Pasti kan namanya desain gak mungkin teknologi kan Pak. Pasti ada taste-nya. Nah itu gimana di IKEA sendiri bisa menyelaraskan itu Pak. Jadi dari data butuhnya apa, dan yang paling penting taste-nya kok bisa cocok sama banyak orang gitu. Prinsipnya human tidak akan tergantikan dengan teknologi ya. Tapi teknologi help us to understand our customer better gitu. Okay. And IKEA is very well known for a human interaction retail concept di mana ya ketika Bapak Ibu ke IKEA konsepnya adalah experience the store gitu kan, dan kita mencoba mendekatkan store showroom itu sedekat mungkin dengan reality yang ada di Indonesia atau bahkan specifically di setiap primary market area kami. Jadi kalau Bapak Ibu ke IKEA kami yang di Alam Sutra atau mungkin misalnya jauh dikit ke Bandung, itu showroomnya setupnya berbeda-beda. Karena mengikuti insight dari daerah sekitar tersebut gitu. Alurnya beda Pak? Alurnya mungkin secara umum sama, tapi room setupnya berbeda-beda gitu. Kalau di MTA mungkin akan banyak ditemukan room set yang lebih kecil karena di situ banyak area apartemen. Jadi representing our market dan consumer di situ. Sedangkan mungkin kalau di Alam Sutra atau store kami di Kota Baru Parayangan Bandung lebih ke yang tipenya rumah, lebih larger space gitu. Itu insight yang tidak ada di teknologi. Itu memang kita melihat langsung gitu ya ke daerah sekitar kita, home visit. Kita melihat kehidupan life at home mereka itu seperti apa gitu. Dan itu yang kita apply di store kita gitu. Nah, kaitannya dengan itu sebetulnya the way we understand our customer itu ada 2 poin. Satu dari online data, di mana basisnya adalah our loyalty membership. Kita juga punya analytics di mana kita bisa memahami customer kita yang datang offline itu siapa aja. Kita tahu interest mereka apa saja. Jadi kalau kita lihat orang yang datang ke IKEA antara weekend dan weekdays, itu berbeda interestnya, segmennya berbeda. Sehingga kita bisa differentiate in terms of offer, differentiate in terms of product highlight yang mau kita tampilkan.
Jadi both online kita punya learningsnya, offline pun kita nggak hanya sekedar kasat mata gitu ya. Oh, yang hari ini hari weekend biasanya keluarga dengan anak kecil, tapi mereka itu siapa, tinggal di mana, kerjanya di mana, itu we have all that analytics and intelligence data, di mana itu enrich us dari sisi providing the best experience for customer. Jadi memang teknologi itu is a part of how we make a better decision making dan understanding customer. Teknologi membantu kita sangat, tapi human touch is still important karena insight ditemukannya oleh pikiran manusia gitu kan. Data membantu kita bikin visualisasi, graphics gitu ya, tapi dia nggak punya sense of empathy yang helping us untuk better making decision making yang lebih better gitu. Itu sih Mas. Oke, jadi human touch. Nah kalau saya sabar dulu ya Pak Tovan ya. Nyantai. Kalau di Blue, nah Blue kan digital banget tuh Pak. Kalau IKEA tadi ada human touch-nya, ada experience store-nya. Gimana Blue bisa memastikan human touch-nya tetap berasa Pak? Oke. Di sini ada beberapa nasabah Blue ya tadi ya. Ulang tahun. Pasti Blue kirim selamat ulang tahun. Oke. Lewat apa? Email. Itu kan ya. Human touch perlu nggak? Perlu banget. Tadi di ujung ada segmen yang baru tuh Blue Royal. Ya. Kami sediakan RM. Kami sediakan RM by call. Kami sebutnya Dita. Digital Assistant. Wow. Karena cara caternya akan berbeda. Cara cater yang nasabah bawah, level-level itu akan berbeda. Kami pikirkan seperti itu. Human touch-nya tetap ada. Tapi tetap perlu differentiate sama bank biasa. That's why kami create tuh, ada digital assistant, bantuin, nanyain perlu apa lagi di Blue, ada yang bisa dibantu lagi nggak, ada kendala apa, kami lakukan. Bahkan sampai yang tadi kami bilang, nanti kami kerjasama dengan Garuda kan akan memberikan human touch juga ke nasabah kami yang nanti akan buka Blue Garuda, kurang lebih seperti itu. I see. Jadi ya namanya juga bisnis kepercayaan kan kalau perbankan Service, kan gitu service kan ya. ya. Dengan human touch itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Tidak hanya mesti ketemu orang fisik, itu nggak sampai situ. Sekarang kita online udah biasa banget. Dulu kan sebelum COVID meeting online nggak biasa. Sekarang itu tetap humannya ada. Yeah. Tapi bagaimana rasa personalization itu tetap jalan, hyper personalization itu jalan, itu yang kita perlu jaga. Oke. Ini udah mulai panas ya diskusinya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut lagi, dari tim boleh di show QR code ya buat Q&A. Jadi nanti ada QR code, Bapak Ibu bisa scan, nanti bisa tanya kalau misalnya ada mau pertanyaan ke siapa, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Sembari jalan aja ya, saya jalan dulu. Oke, nah saya tuh ngerasa kadang-kadang takut gitu Pak. Pertama, saya misalnya disuruh sama tim untuk cari lokasi, kita mau bikin conference, saya search, tiba-tiba besoknya ada promo wedding. Padahal sebenarnya saya juga bukan yang nyari gitu kan. Tapi kayak orang tua saya aja nanyain mulu kapan nikahnya. Ini kurang lebih sama tuh yang saya rasakan. Tapi teknologi gitu. Jadi saya mulai conscious nih sama sekuritisasi saya. Gimana sih ini kok kayaknya yang temen deket aja nggak tahu kenapa sampai brand-brand ini pada tahu lagi pengen apa, lagi keluh kesahnya apa segala macam. Dan kalau nggak salah kemarin ada klien kami juga yang curhat, mereka mau melakukan data utilization tapi terhambat karena ada UU PDP, ada perlindungan data pelanggan. Nah, itu membuat mereka menghambat untuk melakukan utilisasi. Sebenarnya masih gray area juga, jadi kita masih belajar juga. Tapi mungkin Pak Taufan di sini yang udah biasa dengan data loyalty dari berbagai mitra-mitranya juga. Gimana sih Pak, sekuritisasi itu sebenarnya apa yang ditakutkan sama konsumen itu sebenarnya bener nggak sih, beneran harus ditakutin nggak sih? Sebenarnya yang menakutkan tuh bukannya brand-brand, menurut saya ya, bukannya brand-brand lokal Pak. Tapi the tech giants yang kita memang pakai sehari-hari.
Entah itu Google lah, entah itu Instagram lah, entah itu WhatsApp lah. Kalau buat saya itu lebih menakutkan. Karena kalau dari segi kita serving brand, the data is only for the brand. Oke. Nggak nyebrang kemana-mana. Kan ada UU PDP, ada PII yang kita mesti lindungi dan lain-lain. Jadi buat data sih untuk brand aman. Tapi kalau kita mau takut justru ya yang tadi Instagram kah, WhatsApp kah, Facebook kah, Google kah. Tapi kalau buat saya dengan sukarela masih memberi data saya ke mereka Pak. Karena saya mendingan dikasih ads yang relevan buat saya daripada saya dapat ads yang nggak relevan, lebih menyakitkan. Karena mau nggak mau kita mesti pakai juga Pak. Alternatifnya ya kalau kayak YouTube saya bayar subscribe, jadi saya nggak dapat ads. Tapi tetap aja rekomendasi movie-nya kan rekomendasi movie yang saya juga mesti hati-hati browsingnya. Karena kalau saya salah browsing di Instagram atau di YouTube, besokannya istri saya pegang handphone saya lihat Instagram browsing aneh-aneh, bahaya juga Pak. Jadi ya memang mesti hati-hati itu. Kayak real story Pak. Oke. Berarti sebenarnya apa sih batasannya aman dan tidak aman Pak? Dari sisi brand atau konsumen? Dari sisi mungkin both side ya Pak. Dari konsumennya dan dari brandnya. Oke, jadi kita ambil contoh example yang tadi ya, yang target yang bisa ngasih kupon-kupon orang sedang hamil, pregnant. Dari situ mereka belajar. Jadi setelah itu yang mereka lakukan adalah apa? Mereka tetap tahu nih, I think this person is about to deliver the baby, atau udah mulai pregnant nih kira-kira. Yang mereka lakukan adalah mereka samarin. Jadi ada brand, ada barang-barang yang orang pregnant itu nggak mungkin beli, misalnya wine atau beer atau apa. Pada saat mereka kirim flyer atau ads, itu mereka selip-selipin tuh. Jadi ada iklan susu bayi, di sebelahnya ada iklan wine. Jadi dari sisi konsumen tuh nggak ngerasa bahwa wah gue di penetrate nih, gue di infiltrate, my privacy udah ketahuan semua. Sama mereka sengaja disamar-samarin seperti itu. Itu kalau dari sisi brand. Kalau dari sisi konsumen, ya agak susah ya kita hidup di era digital sekarang. Saya nggak ada jawabannya Pak. Karena kalau kita nggak ngasih data ke brand pun bisa aja. Kita ngasih, kita misalnya mau bayar dengan uang cash. Karena kalau kita bayar dengan QR pun udah ke-track kan, digital information. Tapi at the same token, kita juga mau dapat best deal. Best deal gimana caranya kalau nggak personalize? Kita juga mau dapat diskon, kita mau dapat VIP privilege. Ya, either you wanna be cheap or you wanna be private. Iya sih. Yang penting apa sebenarnya mah tergantung siapa yang melakukan Pak ya. Kalau misalnya brand pasti ya untuk ini. Masalahnya kalau yang ngelakuin judul itu Pak kan serem Pak. Dikit-dikit kayak Max Win gitu ya. Agak ngeri juga. Tergantung browsingnya apa Pak makanya Pak. Oh, wah jadi ketahuan saya browsingnya Pak. Iya. Nah saya mau fokus ke Pak Taufan lagi ya tentang TADA sendiri kolaborasi Pak. Gimana sih Pak? Kolaborasi apa yang dilakukan oleh TADA dengan mitra-mitranya agar bisa melaksanakan si hyper personalization ini Pak? Membantu mitra-mitranya seperti apa Pak? Pertama kalau dari segi data kita bantu mitra kita untuk collect dan engage dengan usernya mereka. Jadi kalau kayak tadi kita ngomongin mengenai engagement data, kita ada yang namanya time heat map. Jadi kapan kalian mesti ngirimin email atau WhatsApp atau SMS marketing dengan waktu yang tepat dan konten apa yang resonate ke audience. Atau kalau kita mau doing segmentation, kita mau ada promo misalnya di IKEA saya mau kirim di orang-orang yang tinggal di Sentul aja, ibu-ibu umur sekian, ulang tahun bulan ini, last purchase-nya adalah 3 bulan yang lalu misalnya. Itu kita bisa personalize. Tapi another thing yang kita lakukan adalah sekarang kita kan banyak klien Mas, mulai dari industri banking, retail, asuransi, manufacturing, FMCG dan lain-lain. Itu kita bisa bantu mereka saling collab. Karena database ini tuh sebenarnya banyak database yang mapnya mirip-mirip. Misalnya IKEA sama klien kita RH. RH Klinik mungkin mirip-mirip. Ibu-ibu kelas menengah ke atas, umur sekian mungkin mirip-mirip. Dengan seizin kedua belah brand, kalau brandnya mau kita temuin mereka. Jadi mereka bisa saling promosi ke database masing-masing dengan seizin kedua belah brand ya Pak ya. Gitu, karena datanya bukan punya kita, datanya punya brand. Kita cuma bisa menjembatani aja. Oke. Itu TADA itu melakukan servisnya di
Di ekosistemnya kliennya atau di cloud-nya Tada, Pak? Jadi klien kita itu macam-macam Mas. Ada yang on our SaaS, cloud-nya kita. Kita bisa juga on-prem atau kalau kliennya punya private cloud sendiri, kita lakukan di private cloud-nya mereka. Gitu. Oh, itu berarti fleksibel aja, Pak? Fleksibel aja. Jadi kita coba untuk agnostik lah Mas. Iya, iya. Oke, kalau Pak Irfan sendiri, kolaborasi apa Pak yang dilakukan IKEA untuk offer, udah dapat datanya tadi, segmentasi dan segala macamnya, kolaborasi apa yang dilakukan untuk hyper personalization ini Pak? Kolaborasi itu maksudnya dengan antar Kerja brand. sama siapa aja? Honestly speaking, kita mungkin belum ya bahasanya, belum banyak melakukan kolaborasi in terms of kita optimisasi customer kita gitu. Satu tadi back to your previous question, kita sangat value our consumer data. Definitely governance and compliance to government regulation pasti kita patuhi. Semua data-data terkait ketika mereka akses website kita, login ataupun download segala macam itu it has to be on their own consent gitu ya. Bahkan our push notification itu defaultnya selalu off. Jadi if you want to get an offer you have to turn it on. Jadi unlike some other apps yang defaultnya udah on kita off gitu. Jadi semuanya based on our customer consent. Karena buat kita maintaining customer on the basis of loyalty to get that personalization is not transactional, is a mutual relationship. Jadi istilahnya kalau pacaran tuh ya bukan transaksi gitu, bukan karena sering traktir atau apa, tapi memang it's a mutual relationship gitu. Jadi most of the time and most of the case memang we still use for our own purpose dan kita juga masih di belantara gitu ya, kayak kita mungkin baru tahu sebagian kecil gitu, sebagian besarnya kita masih belum pelajari juga. There's a lot of to learn from our customer dan kita juga belum terlalu optimal meng-cater itu gitu. Karena mungkin source of datanya juga terlalu banyak, kadang kita juga bingung gitu ya, gimana menggrupkan mereka gitu. All the segmentation tadi yang disebut dari frameworknya Tada, RF, resensi frekuensi monetary itu juga kita juga melakukan, tapi ya mainly for our own purpose to understand our customers. Oke, kalau dari Blue sendiri Pak Albert, kayaknya justru kolaborasi jadi senjatanya Pak ya untuk melakukan hyper personalization tadi, Garuda, Kopken. Jadi seberapa penting sih Pak sebenarnya kolaborasi ini untuk hyper personalization? Oke. Saya balik kali ya, mau jawab yang tadi data pribadi dulu boleh? Oh iya boleh Pak. Kayaknya di Blue tuh menarik di situ. Kami sebagai bank digital sangat concern sama keamanan data nasabah kami, gitu kan ya. Orang kalau nanya aman nggak sih nabung di Blue? Yeah. Saya bisa pastikan itu aman. Bagaimana kami jagain undang-undang perlindungan data nasabah, bagaimana customer concern itu kami lihat seperti itu ya. Dan as a simple, saya punya contoh gitu ya. Saya bocorin aja nih, kartu yang akan muncul nih di bulan ini. Udah bisa request sih kalau teman-teman buka aplikasi Blue. We have a debit card gitu ya. Ini Garuda debit card yang akan muncul nanti. Boleh dilihat. Dan yang menarik adalah, mungkin slide-nya juga bisa ditampilin, nggak kelihatan gitu ya. Iya. Di sini sudah tidak ada CCV. Sudah tidak ada expired date. CCV dan expired date di mana? Di aplikasi. Di aplikasi. Aman banget. Jadi kalau, nih contoh nih, ada di gambarnya ya. Jadi kalau kartu ini jatuh, amit-amit orang pakai, itu kan yang kita bahayakan kartu kredit dan yang lain-lain. Ini nggak akan masalah. Orang nggak akan bisa pakai. Which is CCV-nya tidak ada di sini, ada di aplikasi. Itu contoh bagaimana kami menjaga, memastikan nasabah kami aman gitu kan ya. Dan yang kedua, as a bank, kami terus lakukan edukasi. Nggak bisa hanya dari banknya saja. Tapi secara consumer pun, nasabah pun kami perlu terus edukasi. Hati-hati loh tentang keamanan data. Hati-hati masukin PIN kamu. Hati-hati. Nah itu kan perlu kedua belah pihak. Jadi dua-duanya perlu saling koordinasi tuh. Itu yang pertama. Ngejawab yang tadi ya terkait PDP. Data pribadi nasabah. Yang kedua, bagaimana
membawa komunitas gitu kan ya, menjadi satu kekuatan bersama. Ekosistem Pak ya? Jadi ekosistem bersama, semakin kita tahu ya, semakin kita tahu data nasabah kita, semakin kita tahu konsumen kita itu seperti apa. Tadi ibaratnya tahu pacarnya sukanya ini, pacarnya sukanya makannya makanan Itali, pasti kita ajak makan pasta. Nggak mungkin kita ajak makan Chinese food gitu kan ya. Nah itu as a simple seperti itu. Nah bagaimana ketika kami tahu nasabah-nasabah kami suka bertransaksi di mana sih? Nasabah-nasabah kami suka makan di mana sih? Suka belanjanya di mana? Nah itu kan menjadi petunjuk untuk kami perlu partnership. Ketika nasabah-nasabah kami berbelanja ternyata pakai Garuda, nanti kalau dia pakai Blue dapat milesnya Garuda gitu kan, ini pas belanja pun dapat miles, semua akan lebih happy, semua akan lebih loyal, ujungnya ke sana. Jadi bagaimana partnership, bagaimana ekosistem, bagaimana komunitas itu bukan buat compete menurut saya, tapi justru ini build another sinergi untuk kedua belah pihak atau untuk banyak pihak, menghasilkan sesuatu perpaduan yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang lebih dinikmati oleh both nasabah. Oke, jadi sebenarnya kolaborasi itu apa ya, bisa dibilang melengkapi offer yang bisa kita berikan ke konsumen kita. Pertama tadi kita udah punya data-datanya, personal touch dan segala macam. Kolaborasi ini bisa membuat dia makin lengket sama kita, karena kita juga open untuk mereka dapat offer yang kita kerjasamakan dengan pihak lain. Ini menarik banget sih. Apa ya, bisa dibilang hyper personalization ini saya udah mulai agak kebayang nih dari awalnya nge-prompt ChatGPT nanya sama expert-expertnya langsung di sini, udah mulai kebayang apa itu hyper personalization. Nah, mungkin ini saya ada pertanyaan ini nih, menarik. Kapan kita bisa bilang hyper personalization kita itu berhasil atau tidak? Mungkin Pak Taufan boleh bantu Pak? Balik ke case-nya target tadi. Mereka tuh dari tahun 2002 itu revenue-nya kalau nggak salah di angka 40 billion USD. Dia naik dalam waktu beberapa tahun ke 60 billion. Dan dari yang saya baca risetnya, itu mereka kenaikannya itu tuh mereka associate dengan kenaikan di mom and baby. Jadi mom and baby-nya mereka memang meledak banget. Tapi hal-hal kayak gitu memang bisa diukur dari sisi segmen apa yang mau kita tuju, dan apakah dengan personalization itu segmen itu memang beneran beli. Karena pada saat udah ada loyalty program atau membership program, kita bisa tie up. Kalau kita kasih promo A, lifetime value-nya dari customer ini, dari member ini sampai 2 tahun ke depan itu seperti apa. Dan itu kita bisa compare dengan orang yang belum jadi member. Apakah dengan dikasih insentif dalam bentuk poin, leveling, tadi kayak Blue ada level-levelnya, apakah itu membuat mereka lebih loyal, lebih sering bertransaksi, secara transaksinya lebih gede apa lebih kecil itu semua kelihatan. Dan campaign macam apa yang mereka resonate yang bisa naikin LTV-nya mereka, lifetime value-nya. Kan ada namanya AOV kan, average order value. Nah AOV-nya kita lihat member dan non-member dan gimana cara kita bisa naikin AOV itu jadi lebih tinggi. Kalau dari IKEA sendiri ada pakai ukuran tertentu nggak Pak untuk hyper personalization? Yang utama tentu refer back to business objective ya, as an overall revenue. We monitor the contribution from members and non-members. Kita juga monitor average order value, basket size, non-member dan member. Di samping angka beberapa indikator dari sisi digital engagement, eventually kita juga punya happy score customer to measure the customer satisfaction. Tapi yang terpenting adalah buat kita adalah gimana members itu bisa contribute to the overall business numbers, apalagi kalau bisa uplift if compared to non-member. Tapi ya again it's always coming back to the business objective. Oke. Saya kalau misalnya penasaran, jadi sebenarnya hyper personalization itu lebih menargetkan kepada existing customer kita atau acquired new customer sih Pak? Typically
harusnya serving 2, tapi memang kita pengen lebih fokus di existing karena itu yang kita punya learning ya kan. Kalau yang belum menjadi member kita nggak punya learningnya. Dan kita sangat ingin in the future tentu cost of maintaining existing itu jauh lebih murah ketimbang acquiring new members gitu. Artinya to a certain level a new recruitment sudah di level yang quite mature gitu. Tapi tentu karena objektifnya personalization, kita butuh data, kita butuh learning, kita butuh behavior, our existing customer akan lebih provide more insight lah. Oke. Udah mulai cukup clear lagi. Sekarang saya mau tanya tentang outlook sebenarnya Pak. Outlook pertama, hyper personalization. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Irfan lagi. Di dunia apa mungkin furnitur ya Pak ya, kalau di IKEA itu industrinya. Ya, retail, home furnishing. Retail. Outlooknya ke depannya apakah hyper personalization ini akan makin masif Pak dilakukan oleh pemain di industri atau seperti apa gitu bayangan Bapak ke depannya? Makin masif tentu major retailers di beberapa kategori fashion, mungkin kayak brand-brand besar yang Bapak Ibu tahu, Uniqlo, H&M juga doing the same. Our competitors juga doing more aggressive, tentu akan menjadi sangat critical to win the customers gitu. Sekarang makin susah ngajak customer datang ke store dan kita bisa menjangkaunya dengan hyper personalization gitu. Semakin demanding customer, dia kalau lihat offer yang nggak suka bukan hanya di skip, udah bisa langsung di block. So we need to ensure bahwa kita nggak mendikte mereka, kita benar-benar offer yang mereka yang sesuatu yang mereka interest the most, dan itu yang kita hindari kan, karena terus terang to a certain period of time kita juga punya angka di mana dropping customer in terms of uninstalling our app juga tinggi gitu kan, mungkin ya kita nggak terlalu personalize at that time gitu sehingga orang kayak too much offers yang diterima konsumen gitu. Oke. Kalau Pak Albert setuju Pak, kedepannya akan makin demanding lagi? Pasti. Pasti. Gimana menurut Bapak, apakah perbankan juga akan ngikutin semua di kita? Tadi Pak Albert udah bilang kalau diikutin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, konteksnya ya saya ngomong di digital banking gitu ya. Kalau kita nggak dalemin data gimana kita bisa kenal nasabah kita? Ya, betul. Kita nggak ketemu Bapak A yang datang, Bapak B yang datang, kita nggak ketemu. Nggak ada banking hall-nya. Iya. Nggak ada ketemuan kunjungan ke tempat mereka gitu kan ya. Tergantung level tapi ya itu balik lagi. Perlu kemana? Perlu ke data. Bagaimana kita bisa lihat dia, bagaimana bisa kita kembangin, bagaimana bisa terus kita penetrate, kita retain. Tadi setuju, retain itu sangat perlu dilakukan. Bagaimana ya, nanti akhirnya mereka menjadi advokatnya buat Blue sendiri gitu kan ya. Iya, kalau nggak salah Blue tuh juga punya ambassador ya Pak ya, yang student ambassador itu ya. Itu juga data, kenapa akhirnya yang digunakan adalah mahasiswa berarti berdasarkan data juga Pak ya? Back to the data. Oh, oke. Nah kalau nih paling expert dari perloyaltian, Pak Taufan, setuju nggak Pak? Kedepannya outlook industri di berbagai macam industri, personalization itu akan seperti apa sih kedepannya Pak? Kalau menurut saya sih at the end of the day kebutuhan ya. Jadi kalau kita lihat dari, tadi Mas Irfan bilang mengenai loyalty, retention, lebih ke retention. Itu benar, dan dari yang kita lihat adalah kita mau coba gimana sih loyalty ini jadi senjata untuk acquisition juga. Itu masih PR di kita. Satu cara adalah dengan referral program. Jadi gimana caranya kita bikin hyper personalized referral program, customer get customer. Itu salah satu project yang kita lakukan di Tada. Yang kedua adalah, saya nggak tahu kenapa inbound atas loyalty program yang ini klien mau ke kita approach mau bikin loyalty program, 2 tahun, terutama tahun terakhir itu tuh naiknya cukup banyak. Feeling saya adalah karena ekonomi lagi susah, buka toko mahal, dia ganti strateginya. Kita mau coba untuk retain our existing customer lebih benar-benar daripada fokus untuk acquiring dengan buka toko dan lain-lain. Dan PR-nya saya adalah apa? Gimana cara dengan loyalty ini balik modal dengan cara nggak hanya meretain
customer-nya aja, tapi juga customer bisa refer customer, jadi bring new cheaper customer acquisition cost. Cheaper customer acquisition cost. Jadi sebenarnya target utamanya adalah memuaskan existing kita sendiri, tapi ada bigger goals-nya lagi nih, yaitu supaya mereka jadi ambassador, mereka bisa nge-advocate brand-brand kita supaya cheaper customer acquisition cost. Itu menarik banget. Sebenarnya nih masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan di sini. Tapi dari tadi udah ditunjukkan sama Mbaknya 5 menit. Saya juga ya oke Mbak 5 menit. Sorry. Ini tadi udah dikumpulin, saya udah dikirimin sama tim pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Pertanyaan yang katanya masuk 30. Wah, kalau 30 nggak bisa dimasuk. Ini ada 3 nih yang udah dipilih sama tim ya. Wah, ini udah tanyain tadi. Coba dikirim lagi ya. Nah, nih menarik nih. UMKM, berarti kayaknya di sini ada yang UMKM, ada yang startup juga bilang gimana kita bisa ngelakuin hyper personalization padahal data kita masih dikit. Nah, itu mungkin Pak Taufan bisa bantu, Pak. Tergantung bisnisnya, tergantung levelnya apa juga, Pak. Jadi kalau UMKM tuh saya selalu ingat dengan pas zaman saya kecil ada sebuah toko di Bogor di daerah Surya Kencana namanya toko buku ABC. Itu tiap kali saya ke sana datang engkau-engkaunya selalu bilang, "Ayo Taufan, mau beli apa lagi, Van? Stip, pensil, penghapus, apa." Kalau buat saya itu udah amat sangat hyper personalization. Kalau teman-teman yang main jualan di e-commerce, kadang-kadang saya suka beli paket muncul tuh mau jadi member apa enggak, tapi sistemnya sangat manual. Scan QR code, masukin form, masukin nama dan lain-lain, nanti dihubungin sama dia. Buat saya itu cukup personalization. Jadi ya memang secara level in every brand bisa, cuman memang nggak secanggih kalau datanya gede dan lain-lain. Oke. Tak kenal maka tak sayang. I think that's the principle yang saya coba terapin sih. Gimana caranya supaya kita kenal sama customer kita. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan yang supaya lagi nge-sharpen dikit, Pak ya. Kita lebih mending punya data dikit tapi deep atau data yang mungkin surface level tapi banyak. Kalau menurut Pak Albert gimana, Pak? Both. Nggak mending-mending ya. Iya, karena Nggak bisa itu bukan pilihan. Karena menurut saya mengolah data itu is an art. Oke. Itu satu seni yang horizontal itu kita mesti lihat seperti apa. Pasti ada plus minus yang kita bisa pakai dari sana. Yang vertikal, yang deep kita juga akan lihat. Dan bagaimana kita combine itu. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Pak Irfan gimana, Pak? Ada tips Iya. nggak? Kayaknya mendingan yang ini dulu lah gitu kalau susah. Prinsipnya sama sih Mas, both quantity dan quality itu sama-sama penting lah. Jumlah semakin banyak tentu kita bisa semakin lebih deep dive. Tapi semakin dalam juga tentu semakin personalize lagi yang bisa kita engage ke customer kan. Kalau tak ada, Pak, klien-kliennya gitu kalau misalnya nanya, mendingan kita dalemin aja nih data yang kita sekarang atau kita acquire new data? Jawabannya biasanya apa, Pak? Kalau saya quantity dulu baru quality. Oke. Karena kalau terlalu quality takutnya dapetnya data outlier. Which is nggak gitu relevan sama kita. Tapi kalau kuantitinya banyak, mau di go deeper lebih gampang. Oke. Jadi kalau misalnya sedikit tapi deeper, takutnya bias ya, Pak ya. Karena bisa jadi nih orang emang kebetulan yang aneh-aneh gitu, bukan yang majority gitu, Pak ya. Oke, menarik. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya. Oke, ini untuk IKEA nih secara spesifik. IKEA secara targeting lebih fokus kepada consumer. Apakah ada strategi hyper personalization for B2B partnership? Nah ini menarik tuh, Pak. Honestly belum ada. Karena sekarang untuk kita punya our own segment IKEA for Business, tapi memang itu sifatnya masih personalized connection, masih agak semi door to door gitu. Jadi kita ada beberapa kolaborasi dengan developer, dengan Horeca gitu, tapi belum terlalu spesifik dari sisi offer karena sebetulnya klien B2B itu demand-nya berbeda-beda gitu ya. Bahkan dari satu kategori gitu, misalnya ada customer kita dari restoran, kafe gitu, demand-nya berbeda-beda.
sehingga kebutuhan mereka akan produk IKEA juga berbeda-beda. So personalisasinya offline gitu, diajak ngomong butuhnya apa gitu. Lebih ke arah situ sih. Iya, iya. RM tadi Pak ya, kalau misalnya di Iya, Albert betul. kayak RM Correct. tadi. Oke. Kalau Blue Pak, udah ada Pak program personalization buat B2B-nya Pak? Oke, saat ini kami masih fokus di retail. Untuk retail nasabah pebisnis kami ada. Jadi nasabah pembisnis, Nasabah entrepreneur pebisnis, ya? bukan PT. That's why di Blue Bapak Ibu kalau tahu kita punya Blue account dan kita juga punya Blue business. Oke. Jadi kami tahu bagaimana mengatur keuangan, kebutuhan uang personal tidak boleh digabung dengan kebutuhan untuk bisnis. Nah, that's why kami sudah pisahkan tuh kalau Bapak Ibu punya Blue, mana kebutuhan untuk bisnis, mana kebutuhan untuk personal, itu kita sudah lakukan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi kurang lebih, tapi kedepannya apakah akan buat Pak, mungkin ada bocoran gitu? Kita tunggu saja. Ya, biasanya suka dapat nih yang gini-gini. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Aduh, nggak kelihatan lagi ya mukanya. Ya udah nih, silau banget soalnya Pak. Nah ini terakhir nih mungkin buat Tada. Bicara tentang formula hyperpolarization yang tadi sempat dihadirkan, rumus RFMA, bagaimana mengkombinasikan rumus-rumus RFMA itu menjadi segmen dan tiering yang berbeda-beda sehingga perusahaan bisa sangat mengerti needs and wants-nya customer itu sendiri. Jadi itu kan ada RFMA, recency, frequency, monetary, dan advocacy. Nah dari setiap, ini dilakukan oleh mesin ya, tapi teorinya adalah dari setiap customer itu di-assign. Recensinya seberapa, dari 1 sampai 5, recensinya seberapa bagus. 5 dia baru transaksi kemarin. 1 udah 3 tahun yang lalu. Itu pertama. Frekuensi, kita hitung 1 sampai 5 seberapa frequent dia. Ada yang udah 10 kali balik, ada yang baru 2 kali, ada yang sekali, ada yang 20 kali. Paling bagus 5. Nanti kita bikinin kayak bell curve-nya, yang mana yang paling frequent. Monetary juga sama. Monetary itu seberapa besar spending-nya. Nah, kadang-kadang saya suka ditanyain sama teman-teman di brand, Van, sebenarnya customer yang paling loyal tuh yang mana sih? Yang kemarin datang, yang paling gede spendingnya, atau yang paling sering datang ke brand saya? Kan ada 3 macam nih. Banyak yang bilang, oh yang paling frequent dong Van, karena dia yang paling sering visit toko saya. Jawaban saya belum tentu. Kalau saya tinggal di apartemen, di bawah cuma ada 1 minimart, saya akan frequent ke sana, terpaksa ke sana karena nggak ada pilihan lain. Jawaban yang kedua adalah, ya udah monetary deh, yang paling gede spendingnya. Belum tentu. Kalau besok ibu saya ulang tahun, saya mesti ngasih hadiah, saya kepaksa ada hadiah di sana, saya beli untuk itu aja sekali, saya nggak loyal. Jadi kalau buat kita, metrik yang keempat justru yang paling penting adalah advocacy. Saya nggak peduli dirimu berapa kali ke brand saya, tapi kalau kalian spread good news about my brand to your friends, buat saya itu paling loyal. Karena saya tahu bahwa teman ngomong sama teman kasih word of mouth kan biasanya yang bagus-bagus, nah ya, positif word of mouth itu yang buat saya acuan dari siapa sih yang paling loyal dari customer kita. Karena mungkin dia cuma beli sekali atau dia beli 2 kali, dia belinya nggak gede, tapi kalau dia sebarin ke 20 temennya, dari 20 temennya 10 ke brand kita kan we are happier. Oke, semoga kejawab ya tadi yang bertanya. Mungkin karena mbaknya tadi masih sibuk tuh 5 menit, 10 menit. Oke. Jadi mohon maaf banget Bapak Ibu, sepertinya sesi ini harus segera berakhir. Tapi mungkin saya mau minta ibaratnya satu frasa atau satu kalimat yang bisa menggambarkan hyperpolarization ini dari para panelis kita. Mungkin dari Pak Irfan dulu, apa hyperpolarization untuk Pak Irfan sendiri? Buat kami kita mempelajari tidak hanya dari customer, knowing your customers is very important, tapi kita juga realistically kita juga learn from our competitors dan we get the insight from them juga, dan dari as a kategori lah ya, retail secara keseluruhan. Itu karena banyak banget di luar sana bentuk-bentuk personalisasi yang we never think of, itu can be our reference juga. Jadi intinya yaitu always know your customers, kita juga selalu lihat what do our competitors do, karena
kita jarang mengcopy, tapi banyak banget kompetitor yang mengcopy kita gitu. Jadi kita bikin apa, mereka bikin apa gitu. Jadi Iya, iya. it's okay, buat mereka itu penting bahwa to know your competition gitu kan. Terus yang ketiga dari sisi kategori, karena kategori retail penting banget orang visit our stores, penting banget buat kita to have their data untuk learning segala macam. Jadi I think mungkin 3 hal itu yang as a marketers gitu ya, as a business owner, as a brand owner, we always look up to. Kalau dari Pak Taufan, Pak? Yang tadi Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, atau saya. Kalau dari Pak Albert? Dari saya, di dunia yang semakin digital, di dunia yang udah nggak ada batas, buat kami transaksi boleh digital, tapi service tetap personal. Oke, wah bagus tuh. Transaksi boleh digital, tapi interaksi apa? Service tetap Service personal. Tepat personal. Oke, tepuk tangan dulu buat para panelis kita hari ini. Saya terima kasih banyak sama Pak Irfan, Pak Taufan, juga Pak Albert. Thank you banget udah mau berbagi insight. Saya sekarang udah sedikit ngerti lah kalau tanya tentang hyperpolarization. Kalau ada klien datang tentang hyperpolarization, kayaknya daripada saya jawab, mendingan saya kenalin aja ke bapak bertiga ini. Lebih enak juga buat kaminya juga. Mungkin dari saya itu mohon maaf jika ada salah kata, ada salah penyebutan, atau mungkin ada kata-kata atau perlakuan yang kurang berkenan. Saya akan tutup sesi ini, tapi mungkin sebelum itu kita akan foto bersama. Silakan panitianya. Siapa dulu? Oh, diserahkan dulu sertifikatnya. Oh iya, sorry. Oke. Langsung foto aja ya? Iya, foto tapi baju kaos dikeluarin ya Pak ya, boleh ditunjuk juga. Oh, baju biar kaos. kelihatan. Coba. Ada kaos. Biar kelihatan ya Pak ya gini. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Albert, Pak Taufan, Pak. Untuk para hadirin silahkan nikmati hidangan yang ada di luar. Selamat istirahat. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di ballroom yang sama. Thank you.